Bagaimana pendapat dan pemahamannya Pak Camat soal dikerja bukan dicerita? Silakan. Dikerja bukan dicerita sesuai jargon Bapak Bupati itu artinya sama dengan kami yang di trail. Iya. Gas saja dulu, curhatnya belakangan. Iya. Gas saja dulu. Gas saja dulu, curhatnya belakangan. Iya. Kita dikendali banjir lagi, kita gas saja dulu. Iya. Kita tidak perlu tahu. Iya. Mau dapat duit di mana, mau apa, yang penting kita bahagia dulu. Kita bahagiakan, kita kerja. Iya. Kita kerja, karena memang kapan kita tidak bahagia dalam bekerja, pasti tidak hilas lah. Iya, betul, tidak betul. menggerutu apa, dan hasilnya pasti tidak maksimal. Iya, betul. Jadi, Pasti tidak maksimal hasilnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Medium TV. Seperti biasanya kami akan menyuguhkan program Kupas Tuntas OPD Kabupaten Bulukumba. Nah, kali ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Kita akan mengupas satu OPD yang menurut saya ini salah satu penguasa wilayah di kecamatannya. Nah, kita akan kupas tuntas bagaimana program dan targetnya seorang kepala kecamatan. Apalagi kepala kecamatan ini adalah kepala kecamatan ibu kota Kabupaten Bulukumba. Saya sudah bersama dengan Andi Ashadi SEMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Camat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Pak Camat. Alhamdulillah sehat-sehat. Itu yang perlu, Pak Camat. Seperti biasanya, Pak Camat, bahwa di Medium TV ini ada program Kupas Tuntas OPD. Ini bertujuan untuk kita berbagi cerita ke masyarakat Kabupaten Bulukumba. Apa sih kerjanya OPD, apalagi seorang camat. Ya, yang kita tahu bahwa camat ini kan salah satu kepala wilayah. Ya. Terkhusus lagi bahwa Pak Camat ini adalah menjadi camat di ibu kota kabupaten yang menjadi perhatian, sorotan semua masyarakat Kabupaten Bulukumba. Dan Kecamatan Ujung Bulu ini menjadi etalase ya seluruh Kabupaten Bulukumba. Nah, sebelum kita ngobrol panjang soal yang lain-lain, mungkin Pak Camat bisa memaparkan ke masyarakat Kabupaten Bulukumba apa sih program-programnya Pak Camat dan target-targetnya Pak Camat. Silakan Pak Camat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mungkin saya perkenalkan diri dulu deh. Silakan. Saya Andi Ashadi, Camat Ujung Bulu, yang sudah 2 tahun lebih. Oh, sudah 2 tahun lebih ya? Iya. Oke. Sudah dilantik itu 30 Januari 2019. Yang alhamdulillah pada saat pelantikan tidak lama itu banjir. Baru dilantik banjir waktu tidak itu? lama banjir. Ya. Terus. Program-program kami seperti biasa, pelayanan ke masyarakat. Pada saat pertama dilantik sebagai kepala wilayah kecamatan, hal yang pertama kami minta kepada jajaran kami, yakni kelurahan, karena di kami minta maaf kalau saya panggil ada 9 kelurahan. 9 kelurahan. Dengan luas wilayah secara keseluruhan 1444 km persegi, atau 1400 hektar gitu. Di sini di kecamatan ini karena sentral, jantung kota, masyarakatnya heterogen, ya mau tidak mau menjadi sorotan terus. Makanya yang pertama kami minta kepada jajaran di kelurahan yaitu perbaiki pelayanan.
kalau bisa kita minimalisir itu yang namanya komplain masyarakat terkait administrasi kependudukan. Iya, iya. Pertama ya, tanda kutip, kadang masih ada katanya pembayaran yang tidak sah gitu. Iya, iya, iya. Pungli lah. Pungli. Ya. Itu hal yang pertama saya tidak mau dengar pada saat saya setelah dilantik. Ya, ya. Ya itu. Yang kedua, program yang sesuai yang di APBD itu kan biasa ada yang. Iya, ya. betul. Hal lain itu yang saya minta kita ciptakan kenyamanan lah. Iya, betul. Tidak usah kita terlalu apalah dalam pelayanan ke masyarakat itu kalau bisa di mana saja. Namanya kita ini pelayan ya. Iya. Pejabat itu kan pelayan, apalagi betul. kita camat, lurah sampai lingkungan itu kan ujung tombaknya pemerintahan. Perpanjangan tangan. Perpanjangan tangannya pemerintahan Kabupaten Bulukumba. Iya. Tidak usah kita terlalu kaku lah. Iya. Iya, betul. Minta maaf deng kalau saya umumkan memang setelah dilantik. Iya. Tanda tangan saya, Ya. asal bukan persoalan tanah, Ya. di mana saja. Iya. Di mana saja? Di mana saja. Iya, Telepon saya 1 kali 24 jam, mau di rumah, mau di mana. Yang jelas kalau ada masalah di masyarakat, insya Allah saya bisa turun. Iya. Saya turun. Kecuali soal akte. Soal Ya, tanah. soal tanah. Iya. Karena kalau soal akte kan harus dicek betulan karena ya. panjang. Iya, Ya, betul. suatu saat Selebihnya itu biar lagi ngopi. ya biar lagi ngopi datang saja. Yang jelas kalau untuk administrasi kependudukan saya siap 24 jam. Oh, siap. Pelayanannya siap. Asal jangan ganggu netrailnya. Ya. Hobi. 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 Oke, lanjut. yang Terus kedua, targetnya? Target kami pertama karena ada beberapa selain APBD. Ya. Kemarin setelah Bapak Bupati dilantik 3 Ya. hari kalau saya tidak salah itu Bapak Bupati membentuk tim pengendali banjir. Ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, Deng, pada saat saya dilantik, ya tidak lama setelah itu hujannya datang. 2019 itu hujan pertama itu banjir. Banjir. Banjir Bulukumba. Ya. Cuman alhamdulillah pada saat itu cuma semalam, beda waktu tahun 2016. Tapi karena menjadi fokus adalah perintah pimpinan, Ya. dibentuklah itu tim, termasuk kami di dalamnya, Ya, ketuanya Kepala Dinas PSDA, Ya. wakilnya Kepala Dinas PU, dan ada beberapa kadis lainnya yang terkait dalamnya, termasuk kami. Ya. Saya sebagai camat punya tanggung jawab karena memang wilayah kami ini Iya, betul. muaranya di sini. Alhamdulillah 4. Iya, betul. Dan targetnya memang. Iya. Jadi tapi alhamdulillah dengan bentukan tim yang kurang lebih 300 orang. Banyak juga ya? Iya. 300 orang. 300 orang. Oke. Sudah dinikmati sekarang hasilnya. Ya. Tapi walaupun kami masih Setempat. ya ada tempat-tempat dan sampai sekarang atas perintah Bapak Bupati dan Ketua Tim kami masih menstandby-kan sekitar 20 orang. Yang setiap hujan seperti tadi Turun tangan. kita Langsung standby turun langsung. dulu. Ya, jika ada genangan. Jadi targetnya Bulukumba Kota hilangkan genangan, yang ada tersisa kenangan begitu. Iya. Main-mainnya gitu. Dan Mantap. Yang kedua mungkin Ya. sesuai kemarin ada juga programnya Bupati yang ide langsung dari beliau itu Grebek COVID. Ya. Yang alhamdulillah semua jajaran diperintahkan memeriksa kesehatan setiap masyarakat. Ya, itu lurah, lingkungan, tim TGC, Ya. puskesmas, tracer, ada juga yang RT RW kami libatkan. Alhamdulillah setelah berjalan sekitar 2 bulan, angka COVID di Kecamatan Jumblu sudah mulai menurun. Ya. Masih ada sih 1 kelurahan yang masih kuning. Kuning ya? Kuning. Yang lain sudah alhamdulillah hijau. Caile. Caile sudah hijau. Sudah hijau sekarang? Sudah hijau. Alhamdulillah. Yang kuning tinggal kelurahan apa? Kemarin Elela yang masuk anunya. Ya. Tapi alhamdulillah sisa yang positif setelah saya lihat di grup itu data sisa 1 orang yang isolasi mandiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul. Jadi memang kemarin idenya Pak Bupati ini kita jalankan maksimal.
Ya. Bagaimana cara kerja Grebek COVID dibawa karena kan saya memang pernah dapatkan itu, saya pernah talk show juga sama Pak Bupati bahwa beliau itu memunculkan ide Grebek COVID yang diprioritaskan langsung door to door ke rumah. Iya. Iya. Bagaimana sebenarnya cara kerjanya itu? Cara tim Grebek COVID? kerjanya ini, tim ini terdiri dari orang-orang di kelurahan, orang-orang di lingkungan sekitar situ, bersama tim TGC Puskesmas Ceile. Mendatangi rumah ke rumah, memeriksa kesehatan masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Ujung Bulu. Iya. Memang Jadi langsung kalau ke rumah. memang ada yang bergejala, kita suruh istirahat dulu, jangan keluar deh. Ada juga yang biasa langsung di antigen di tempat. Kalau memang sudah bergejala, kita antigen di tempat. Antigen tempat ya. Kalau didapatkan ada yang mencurigakan, kita suruh istirahat dulu. Istirahat Kalau memang dulu, Pak? tidak Isolasi mandiri? Isolasi mandiri dulu. Karena kalau bergejala langsung swab antigen. Jika hasilnya memang ditengarai positif, sudah kita suruh istirahat di rumah. Kalau memang tidak ada gejala yang berat, contohnya dia batuk atau sesak napas, baru kita. pokoknya dia dalam kategori OTG. Ya. Orang tanpa gejala. Orang tanpa Tapi gejala. kalau ada yang sakitnya apa segala macam langsung dirujuk. Iya. Mantap. Yang ketiga itu kebersihan. Ya. Yang ketiga kebersihan, karena setelah kita bentuk tim kendali banjir, hasilnya sudah alhamdulillah agak maksimal, sudah dirasakan oleh masyarakat. Yang sekarang kami lakukan itu bagaimana memastikan ini program terus jalan. Walaupun mungkin besok-besok ini tim kendali banjir sudah pada saat musim penghujan berlalu, tetap kami minta sosialisasi ke masyarakat bahwa pentingnya ini menjaga kebersihan lingkungan lah. Dengan yang pertama itu kita galakkan kembali Jumat bersih. Ya, karena apa? Yang kami mau rubah di sini pola kebiasaan dan kebiasaan masyarakat yang ada juga yang kami dapat selama acu gitu. Maunya ya udahlah, simpan gitu, sampahnya disimpan sembarang gitu. Buang sembarang. Jadi pola merubah ini kebiasaan aja gitu. Betul. Kebiasaannya ada yang kami dapat contoh yang mudah-mudahan dilihat. Pernah ada satu kontainer sampah kita disimpan sama Dinas Lingkungan Hidup. Karena dikomplain. Ini kontainer dipindahkan Oleh penduduk situ, oleh Dinas Lingkungan karena dikomplain bau lah apalah gitu. Terus tapi karena kebiasaannya buang sampah situ, ini kontainer sudah tidak ada, tetap buang sampah situ. Tantangannya di situ. Kebiasaan. Betul. Apalagi kalau yang di yang tinggal di pinggir-pinggir yang saluran air besar yang kanal-kanal kota, karena kebiasaannya memasukkan sampah dalam kantong plastik, buang. Ini yang tantangan buat kami. Tetap kami sosialisasi terus. Memang sabar harus setiap dinyonyo istilah orang sini tuh, disabarkan, dibujuk. Sudah. Mudah-mudahan ini pola kebiasaan yang buang sampah apa segala macam ya. Memang harus ekstra sabar ini ya. Jadi sekarang menggalakkan kampanye buang sampah pada tempatnya ya. Yang selanjutnya itu mungkin program nasional itu vaksinasi. Vaksinasi. Vaksinasi massal kami tidak pusatkan di kecamatan, tapi kami masukkan ke kelurahan-kelurahan 3 hari setiap minggu. 3 hari setiap minggu dibagi di kelurahan. Di 9 kelurahan. Di 9 kelurahan. Tadi vaksin kedua di wilayah Kalumeme. Jadi Selasa, Rabu, Kamis vaksin. Selasa, Rabu berpindah-pindah gitu. Nah, tujuannya itu kita harus capai 80%. 80%. Vaksinasi. Ujung Bulu sudah berapa persen? Kalau Ujung Bulu kalau data secara kecamatan masih minim. Masih minim ya? Minim sekali dan kabupaten juga sekarang masih sedang ke 17, tapi alhamdulillah kita terus berusaha lah. Semoga bisa naik. Yang ketiga selanjutnya mungkin yang program-program kami di luar program APBD yang
itu yang menciptakan keamanan dan kenyamanan. Iya, iya. Makanya kemarin Satlantas Dinas Perhubungan dengan kami Ya. kecamatan mengaktifkan yang pospam yang terpadu yang di samping BNI. Oh, pospol. Pospol. Oh, yang sempat, yang sempat pro kontra juga itu. Ya, betul, betul, ya. betul. Nah, itu inisiasi dari Satlantas Polres yang mengundang kami rapat. Ya. Karena setiap malam, karena saya juga yang sering kalau malam Ya, itu ya. keliling. Ya. Pertama, yang anak-anak muda motor itu. Iya, balap-balapan. Balapan liar, yang kedua pelaku kejahatan di jalanan. Iya, betul. Yang umur muda. Iya, iya, iya. Seperti terakhir itu di 3 tempat. Makanya pas kejadian terakhir yang di jalan apa nih? Gajah Mada, Ya. Penikaman di Jalan Panjaitan dan di jalur 2, saya turun langsung. Tanyakan ke teman. Turun langsung, Pak Camat turun langsung. Oh iya, iya. Kan sudah diidentifikasi, tanya-tanya teman, siapa yang punya anak ini, kenapa masih begini? Sudahlah, akhirnya alhamdulillah 9 orang. Nah, ternyata memang yang setelah dianu sama teman-teman di kepolisian, pelakunya ini kan karena motornya sengaja tidak kasih lengkap, makanya dibuatkan itu pos. Jadi pertama itu yang hajar saya dulu semua yang tidak tidak lengkap, motornya tidak lengkap, surat-surat tidak lengkap, tidak pakai helm, karena banyak yang kadang ada setting terkait hal itu. Masa ini kota tidak nyaman, kota tidak aman kalau malam. Betul. Tapi setelah yang terakhir itu alhamdulillah sudah mulai sudah diminimalisir ya. Minimalisir. Kebetulan kemarin juga kami ajak yang ada kan yang beberapa itu pakai motor trail. Iya. Nah, ada 7 orang. Saya ajak naik, kalau memang mau gegas ayo kita gegas sama-sama. Iya. Saya ajak main di atas dia. Jadi saya daripada kalian ribut di jalan, angkat ban, ayo kita sama-sama main. Iya. Salurkan hobi yang pada tempatnya. Iya. Kebetulan camatnya juga hobi. Kan pola pendekatan yang persuasif saya lebih kedepankan. Lebih kedepankan persuasifnya, humanisnya. Iya, daripada kita karena mungkin kami kan juga pernah muda dan kita juga mungkin pernah alami hal yang sama. Daripada kita ditekan, pasti melawan. Mending kita ajak, ayolah kita main-main daripada gitu kan. Ya. Pak Camat, yang saya dengar bahwa Pak Camat Ujung Bulu ini seorang camat yang sangat supel dan terbuka untuk semua kalangan dan elemen masyarakat. Ternyata tadi penjelasannya bahwa di mana saja ketika dibutuhkan, asal jangan persoalan tanah. Siap, Den. Iya. Tadi soal banjir juga sudah dijelaskan. Nah, Kecamatan Ujung Bulu ini kan etalase Kabupaten Bulukumba. Nah, dengan adanya pengendalian banjir ini, tim pengendali banjir sudah berapa persen pengerukan drainase, kanal-kanal dalam kota besar, apa segala macam untuk di Kecamatan Ujung Bulu ini? Silakan Pak. Kalau untuk yang secara keseluruhan, untuk pengerukan drainase dan kanal, kalau bisa saya bilang masih sekitar 70%. Yang belum secara keseluruhan. Yang sudah selesai, iya. Iya. Tapi kalau untuk titik-titik genangan, banjir yang menyebabkan banjir, alhamdulillah sudah sekitar 99%. Yang hampir sudah tidak ada ya? Sudah tidak ada, insya Allah. Oke. Karena pengalaman selama sebelum menjadi camat juga kan sempat terlibat di waktu 2016 itu, dan sudah kami agak tahu sedikit bahwa titik-titik ini yang menyebabkan banjir dan genangan. Iya. Oke. Pak Camat, ini ada pertanyaan nih. Bupati sekarang ini kan berlatar belakang pengusaha, memanage
perusahaan dengan birokrasi dan pemerintahan itu berbeda. Apalagi menjadi bupati, hampir beda-beda tipis ini, cuma tanggung jawabnya yang berbeda. Ya. Bupati, camat, lurah, desa sama-sama. Siap. Ya, cuman kapasitas dan persentase tanggung jawab saja yang berbeda. Nah, semenjak beliau dilantik, apa saja fundamental dan fenomenal yang sudah dilakukan? Padahal kita tahu bahwa beliau ini tidak punya pengalaman pemerintahan dan menangani birokrasi sama sekali. Menurut Pak Camat bagaimana? Kalau menurut saya, mungkin ini karena berlatar belakang profesionalisme, tata kelolanya pemerintahan juga pasti dikelola secara profesional. Yeah. Nah, terbukti pertama ini bentuk langsung tim. Iya, tim yang tadi deh. Yang tim yang tadi. Yeah. Tanpa dia ini kan tanpa APBD deh. Tanpa APBD. Tanpa APBD deh. Iya. Terus kan itu pakai banyak, tadi 300 orang. Itu kan butuh makan, butuh apa, butuh minum, disitulah butuh itu. keahliannya beliau. Punya saya lihat pakai alat apa segala macam. Masa nggak pakai uang? Beliau, kalau saya pribadi kemarin salut lah. Tapi memang saya salut karena beliau bantu dengan alatnya. Alatnya? Dengan alatnya. Alat pribadinya? Alat pribadinya. Nggak dibayar? Nggak dibayar. Wah. Ya. Tanggung semua, termasuk truknya. Termasuk truknya? Karena waktu pertama kami beliau foto yang muara Cekeng. Saya langsung bilang, saya ingat sekali itu dia WA, dia foto. Saya bilang, siapa Bupati? Kalau kotorannya, sampahnya, insya Allah besok saya bersihkan. Cuman yang di depan itu pasir, yang menimbun masuk mulut muaranya, itu harus alat berat. Dia bilang apa? Kau telepon ini, besok alat berat ada. 7:30 pagi, Deng, sudah ada di sana. Sudah ada alat berat? Pertama kami kerja, muara. Iya, luar biasa. Yang kedua, saya malam ditelepon sama beliau, saya sukanya gini, beliau setiap nelpon cuma 3 pertanyaan. Bagaimana pekerjaanmu? Apa kendalamu? Apa yang bisa saya bantu? Cuman itu saja. Setiap kali nelpon. Bagaimana pekerjaanmu? Apa kendalamu? Apa yang saya bisa bantu? Apa yang bisa bantu? Iya, betul. Jadi kami nyaman kerjanya. Jadi termasuk teman-teman yang 300 orang ini, tim ini semua ini dipikirkan sama. Iya, dipikirkan sama beliau. Akhirnya selesai dengan sendirinya. Malahan teman-teman yang terlibat masih biasa karena senang bekerja, terus sudah keseringan. Kadang bertanya, kapan lagi kita kerja-kerja? Iya. Padahal kan saya lihat itu memang lagi ngebersihin ini sampai turun ke got, sampai masuk. Iya, sampai masuk ke got. Tapi karena senangnya, ikhlasnya, sukarelanya, sampai dia nanya-nanya kembali, kapan lagi? Betul. Karena kayak kemarin terakhir yang di jalur 2 itu dia tanya, kapan lagi kita kerja? Jadi saya ada di sana tersumbat sedikit, dia langsung turun. Kebetulan pada saat itu juga ditinju sama Bapak Bupati Goa. Anak-anak lagi kerja. Iya, betul. Waktu studi Pak Bupati studi banding di sini lah, sama Pak Bupati karena sempat mendapat penghargaan apresiasi dari PLT Gubernur bahwa contohi Bulukumba. 4 kabupaten lolos Ki Banjar Bulukumba. Cocok. Oke. Pak Camat, ini Pak Bupati kan mengusung jargon. Jargonnya itu dikerja bukan dicerita. Bagaimana pendapat dan pemahamannya Pak Camat soal dikerja bukan dicerita? Silakan. Dikerja bukan dicerita sesuai jargon Bapak Bupati itu artinya sama dengan kami yang di trail. Gas saja dulu, curhatnya belakangan. Gas saja dulu, curhatnya belakangan. Kita di kendali banjir lagi, kita gas saja dulu. Kita tidak perlu tahu mau dapat duit di mana, mau apa. Yang penting kita bahagia dulu. Kita bahagiakan, kita kerja. Kita kerja karena memang kapan kita tidak bahagia dalam bekerja, pasti tidak hilas lah. Tidak menggerutu dan hasilnya pasti tidak maksimal. Betul. Pasti tidak maksimal hasilnya. Jadi jargonnya Pak Bupati sama dengan jargonnya kami gas dulu, besok belakang curhatnya. Oke. Jika diperintah sama pimpinan gas saja. Benar. Pemahaman yang lebih bagus. Pak Camat,
ketika Pak Bupati menginginkan satu target Siap. di Kecamatan Ujung Bulu umpamanya, di lingkungan kerja Pak Camat. Nah, terus dia menginginkan umpamanya target waktu. Siap. 1 hari atau 1 bulan, per minggu atau per semester lah begitu. Nah, terus keinginan beliau ini dengan menargetkan waktu, dia tuangkan dalam bentuk fakta integritas. Bagaimana kesiapan dan kesanggupan seorang saya kenalnya di Gatot sebenarnya, ini Andi Asadi saya tidak bagaimana kesiapan dan kesanggupan Andi Gatot? Kalau kesiapan saya, Deng, saya kan ini bukan lahir di Pemda. Ya. Jujur saya ini dulu PNS polisi. PNS Polisi. Polisi? Mungkin Deng, ya saya stok. Polisi, Pak Mo? Saya sipil Polda dulu. Oh. Saya dulu awalnya jadi bendahara di Serse Polda. Serse Polda. Ya, saya masuk lewat jalur PNS-nya polisi. Oh iya. 5 tahun jadi di kepolisian. Ya. Kalau di kepolisian, Deng, saya sudah mental gitu yang perintah ini hari selesai, siap, saya selesaikan. Jadi kalau untuk perintah seperti yang Deng cerita tadi, saya siap lahir batin. Ya karena sudah terbiasa sudah terbiasa kerja sesuai target. Sudah bukan hal yang biasa, bukan hal yang baru ya. Bukan hal baru untuk saya itu. Di Gatot ya. Siap. Dan sudah terbiasa bekerja di bawah tekanan. Siap, sudah target. Terbiasa. Mantap. Target. Pak Camat. Pak Camat ini kan tadi saya bilang bahwa dikenal seorang camat yang super terbuka, semua kalangan. Saya lihat kadang turun di semua komunitas, mau komunitas. Saya dengar juga salah satu gerbong komunitas pejuang subuh. Siap. Nah, terus ada lagi tapi itu hobi mungkin motor trail. Terus di kalangan preman-preman lah apalah segala macam. Apa suka dukanya jadi camat di ibu kota kabupaten? Kalau saya pribadi deh, sejak dilantik suka yang banyak, dukanya jarang. Oh, sukanya yang banyak. Kenapa? Tapi pasti dukanya. Dukanya itu kalau saya tidak bisa bantu orang. Itu saja. Kalau umpama tiba-tiba contoh satu pernah ada. Ya. Orang Malaysia pulang tapi tanpa identitas. Dia sakit. Saya ditelepon, kita masukkan di rumah, kita sama-sama ibu kapus masuk, tapi dia harus bayar banyak. Oh, tagihannya besar? Tagihannya besar, karena dia kayak sakit keras itu. Di situ baru di situ dukanya itu, harus. Mau bantu juga, tidak ada juga. Tapi karena mungkin itulah gunanya teman, gunanya banyak teman. Akhirnya selesai juga. Ya. Alhamdulillah. Duka-duka begitu jadi yang kalau yang sukanya lebih banyak seperti kita bilang tadi bahwa kan namanya pemerintah itu harus masuk di semua kalangan. Kalau umpama yang preman-preman itu penggalangan istilahnya kalau kami. Betul. Penggalangan Betul. Artinya kami pernah sama-sama setiap hari sudahlah kalau ribut-ribut kita bisa masuk. Sudah diam-diam tentu salah. Penggalangan begitu jadi. dan memang Pak Camat Ujung Bulu ini bisa masuk di semua kalangan komunitas. Itu belajar di kepolisian keren. Ya dulu belajar di ilmu reserse. Ada yang namanya penggalangan. Iya. Ini enaknya kalau minum kopi duluan. Enak sekali penjelasan tak. Mana kopiku itu? Ini ada. Ada di reserse itu namanya ilmu penggalangan massa. Dan sempat dipelajari. Sempat. Jadi kalau jadi pemerintah di kota ya sudah kita harus masuk memang. Masuk ke semua komunitas. Bukan seperti premannya, bukan kita jadi preman, tidak. Minimal kita minimalisir, kita bisa identifikasi jika ada keributan di situ. Oh yang ini harus kita sudah tekan itu. Jangan ribut lah. Gitu. Kan begini Pak Camat. Pak Camat ini sekarang kelihatan masih muda nih. Umur mungkin masih di bawah 45, mungkin masih tua saya ini. Siap, Deng. Toh?
Tapi kan jadi camat itu menjadi orang tuanya masyarakat Ujung Bulu. Nah, bagaimana itu sampai bisa diterima di kalangan orang tua, milenial, remaja, apa segala macam? Bagaimana itu? Ada dulu ilmu dari mungkin rumpun kita, rumpun saya, rumpun kita juga Deng, bahwa jika memerintah itu minimal kupatabe dulu. Ya, mapatabe ki istilahnya. Jangan kita sudah merasa camat atau kita sombong gitu. Ini milenial mi bro. Istilahnya kan. Ini milenial mi, bukan mi camat-camat dulu yang harus dipakar aja istilahnya apa dan lain-lain sebagainya. Saya pertama jadi camat saya minta izin dulu sama begitu dilantik saya ke mapatabe sama ke elemen semua elemen lah ya, mau ke elemen orang tua, toko, apa segala macam, termasuk geng-geng apa segala macam yang kita ada. Kita semua patabe sama mereka, minta petunjuk lah, minta bantuan jika suatu saat. Nah, itu yang memudahkan saya kalau bisa diterima di semua kalangan. Bisa diterima di semua kalangan. Mantap. Dik, terakhir dari obrolan panjang kita ini, apa harapan seorang Andi Gatot sebagai camat Kecamatan Ujung Bulu untuk masyarakat Kecamatan Ujung Bulu dan Bulukumba khususnya, dan apa harapannya seorang Andi Gatot sebagai camat Ujung Bulu juga kepada pemerintah secara utuh? Silakan. Kalau harapan saya kepada masyarakat Ujung Bulu, karena sudah 2 tahun 9 bulan ini memimpin, hal-hal yang perlu itu mungkin harapan saya ya itu saja mungkin Deng. Pertama, karena yang kadang membuat ini Ujung Bulu orang tidak mau dicerita jelek pemerintahnya apa dan lain-lain sebagainya, itu kan pertama yang kejahatan jalanan itu Bulukumba, kota ini tidak aman istilahnya gitu. Yang kedua, kotanya jorok, gitu kan. Itu cerita-cerita dulunya. Harapan saya ke depan mudah-mudahan dengan kelihatan mini kerjanya teman-teman di pengendali banjir, teman-teman yang sering membersihkan harapan saya itu masyarakat mulai berubah pola perilakunya itu, membuang sampah sembarang di kanal, di saluran-saluran air. Karena itu yang menyebabkan kadang kita dicerita kiri kanan, dibully kiri kanan sampai masuk medsos apa dan sebagainya. Nah, yang kedua mungkin kalau ada lagi yang kejahatan jalanan itu orang takut, lalu-lalang orang takut masuk Bulukumba, takut keluar malam, ceritanya lagi apa itu mana pemerintahnya apa gitu. Jadi makanya kalau bisa ke depan juga masyarakat lebih memperhatikan keluarganya, anaknya di rumah. Banyaklah kalau bisa masukkan ke komunitas Muslim, karena di Bulukumba kan ada beberapa komunitas Islam yang kita daripada bergaul salah. Itu saya kalau pemerintah secara umum jujur Deng, saya agak salut dengan profesionalismenya Pak Bupati dalam menata ini pemerintahan. Itu saja mungkin, karena saya dengar-dengar semua nantinya dites. Utusnya kami yang pegawai. Itu lebih salut saya yang begitu. Jadi memang betul-betul profesionalisme untuknya, the right man on the right job gitu. Betul. Itu saja mungkin. Oke. Pak Camat, terima kasih banyak ini sudah berkunjung ke studio Medium TV dan kita sudah berbagi cerita ke masyarakat Ujung Bulu pada umumnya dan Bulukumba khususnya. Pemirsa Medium TV, kita sudah ngobrol panjang dengan Pak Camat Ujung Bulu. Kecamatan Ujung Bulu ini adalah kecamatan yang terletak di ibu kota Kabupaten Bulukumba, dan Kecamatan Ujung Bulu adalah etalase
untuk Kabupaten Bulukumba di Indonesia. Ada beberapa hal yang saya harus garis bawahi dari obrolan saya ini. Pertama, gampang resepnya jadi camat. Makpatabe dulu sebelum kita melaksanakan tugas. Kedua, menurut Pak Camat, kerja itu hanya dimodali dengan keikhlasan dan ketulusan. Terakhir, pesan Pak Camat untuk masyarakat Kecamatan Ujung Bulu, jangan buang sampah sembarang tempat. Sadar akan kebersihan, sadar untuk mengendalikan banjir di Kabupaten Bulukumba. Terima kasih. Kita akan ketemu kembali di waktu yang berbeda, program yang sama dengan OPD yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.